pendengar hari ini. Ibu berharap semua sehat. Ya, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membawakan materi IPA kelas 8 dengan tema getaran dan gelombang. Ibu berharap anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik. Karena dengan belajar IPA, kita mengetahui hal-hal dan gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti. Ya, jadi tujuan pembelajaran setelah mengikuti video pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian getaran, yang kedua mengidentifikasi frekuensi dan periode getaran, yang ketiga menganalisis hubungan antara frekuensi dan periode getaran, 4. Mengidentifikasi besaran-besaran gelombang, dan yang kelima menganalisis pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, coba perhatikan video yang akan tampil berikut ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan contoh getaran yang dihasilkan oleh tifa yang dipukul oleh pemain musik. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda yang menghasilkan getaran yaitu gitar, kemudian ayunan, dan pada saat kita berbicara juga, pita suara kita bergetar. Jadi, getaran adalah gerak suatu benda di sekitar titik kesetimbangannya pada lintasan tetap. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali. Satu getaran pada ayunan bandul jika bergerak dari A ke B ke C ke B ke A. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F adalah simbol dari frekuensi, satuannya hertz, T adalah simbol dari waktu, satuannya sekon, dan N adalah simbol dari banyaknya getaran. Periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu getaran. Dirumuskan sebagai berikut. T besar sama dengan T kecil per N, di mana T besar adalah simbol dari periode, satuannya sekon. T kecil adalah simbol dari waktu, satuannya sekon. Dan N adalah simbol dari banyaknya getaran. Anak-anak, ini ada contoh soal. Soalnya, dalam 0,5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Ya, anak-anak, jadi pada soal diketahui waktu sama dengan 0,5 menit diubah ke sekon sama dengan 30 sekon. N atau banyaknya getaran sama dengan 6.000. Pada soal yang ditanya adalah berapa frekuensinya dan berapa periodenya. Oke, untuk rumus mencari frekuensi, F sama dengan N per T, atau banyaknya getaran dibagi dengan waktu.
Penyelesaian F sama dengan N per T. F sama dengan 6000 dibagi 30. Sehingga frekuensinya sama dengan 200 Hz. Untuk mencari periode, bisa dengan menggunakan rumus periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran, atau bisa melalui hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu periode sama dengan 1 per frekuensi. Anak-anak, untuk menyelesaikan pertanyaan bagian kedua tadi, yaitu periode, Ibu menggunakan hubungan antara periode dan frekuensi, yaitu periode sama dengan 1 per frekuensi. Sehingga periode sama dengan 1 dibagi 200 Hz. Maka periodenya sama dengan 0,0005 sekon. Ya anak-anak, dari video tadi kalian sudah melihat contoh dari gelombang, yaitu gelombang air yang dimanfaatkan oleh peselancar untuk menyalurkan hobinya. Contoh lain dari gelombang, ada gelombang bunyi, gelombang tali, gelombang cahaya, gelombang sinar ultraviolet, dan lain-lain. Anak-anak, gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam rambatannya, gelombang membawa energi. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibedakan atas dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Satu gelombang transversal terdiri dari satu bukit dan satu lembah, sedangkan satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Berdasarkan medium atau zat perantara, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Besaran-besaran dalam gelombang yaitu periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Kelajuan atau cepat rambat gelombang ialah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap 1 sekon. Dapat dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Anak-anak, untuk hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kelajuan rambat gelombang dapat dirumuskan dengan persamaan lambda sama dengan V per F, atau lambda sama dengan V kali T. Coba perhatikan contoh soal. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 340 meter per sekon. Jika frekuensi gelombang adalah 50 Hz, tentukan panjang gelombangnya. Ya, coba perhatikan pada soal diketahui cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan V sama dengan 340 meter per sekon. Frekuensi atau disimbolkan dengan F sama dengan 50 Hz. Dan yang ditanya adalah panjang gelombang, simbolnya lambda. Penyelesaian. Rumus dari panjang gelombang sama dengan cepat rambat gelombang dibagi frekuensi, atau lambda sama dengan V per F. Lambda sama dengan 340 dibagi 50 sama dengan 6,8 meter. Jadi, panjang gelombangnya sama dengan 6,8 meter. Oke anak-anak, kita lanjut pada pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari.
Pemanfaatan gelombang dalam kehidupan sehari-hari sangat membantu manusia, khususnya dalam bidang kedokteran, dalam bidang pangan, dalam bidang komunikasi, dan lain-lain. Anak-anak bisa mencari lagi manfaat lain dari gelombang melalui media pembelajaran lain seperti internet, buku pelajaran, dan lain-lain. Anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan soal. Ibu berharap anak-anak bisa mengerjakan. Ya, silakan anak-anak tulis dan kerjakan. Oke anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini kita akhiri sampai di sini. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.